Otomania dan Otomania nih, ketemu lagi dengan saya Bro Bri di channel tercinta kita, Inisial D Exhaust. Buat kali ini kita mau bahas bagaimana cara membedakan knalpot ori dan knalpot KW. Kita ngomong knalpot aftermarket ya, karena hari ini dunia otomotif kita, khususnya di knalpot ya, itu banyak sekali beredar knalpot KW yang kalau kita kurang jeli untuk membedakan, kadang-kadang kita juga tertipu gitu. Sebenarnya gampang-gampang sulit buat membedakan knalpot yang KW atau yang original itu gampang-gampang susah. Soalnya memang ini kita mau berbagi tips dengan kalian bagaimana cara mudah untuk membedakan knalpot KW dan knalpot ori. Kebetulan ini di depan saya sudah ada dua knalpot, yang satu knalpot ori, satunya knalpot KW. Kalau knalpot ori kita punya Inisial D, brand kita sendiri. Kalau yang KW ini punya HKZ. Gak boleh sebut merek ya. Sebetulnya kalau kita lihat secara fisik pun, secara kasat mata sudah kelihatan mana yang KW, mana yang ori gitu. Ini kita perbandingan aja ya dengan model yang kurang lebih hampir sama. Kalau yang KW itu secara kasat mata kita bisa lihat, pertama kerapiannya itu beda. Kalau yang KW kayak gini biasanya tuh ada aja yang entah itu ada agak kempot sedikit atau kurang rapi sedikit. Kalau yang ori kayak gini biasanya lebih rapi. Kenapa? Karena kalau yang KW biasanya karena mereka ngejar harga murah, bahan yang dipakai pun murah. Jadi kalau yang KW ini mereka kebanyakan buat dari plat digulung. Karena plat digulung secara manual, kalau kebanyakan masih manual, itu pasti meninggalkan bekas-bekas yang ya kurang enak dipandang lah sebenarnya. Tapi kalau kita lihat di gambar, apalagi di marketplace misal, itu fotonya sama, hampir sama, mirip lah, menyerupai. Kalau yang original dia lebih rapi. Kenapa? Karena dia buatannya bukan dari plat, tapi dari pipa langsung. Jadi pipa utuh segini dipotong gitu. Ketebalannya pun beda. Kalau misal yang kita ngomong barang KW itu, kita gini kan sudah kayak kaleng ya. Kalau ini lebih padat, beda suaranya, pasti beda karena bahannya pun beda. Buat ketebalan di Inisial D sendiri biasanya kita pakai pipa dengan ketebalan minimal 1 mili, pipa 1 mili, dan itu ketebalan dari semua sisinya itu sama. Jadi entah itu di sini ditabung dan bagian sini juga sama ketebalannya. Kalau yang KW biasanya mungkin di sini sedikit tebal, di sini juga, tapi di sininya biasanya lebih tipis lagi bagian sini. Nanti kalau sudah lama biasanya suaranya berubah. Itu. Jadi pertama kita pasang oke suaranya, cuma setelah beberapa bulan karena ini lebih tipis dan buat peredam di dalamnya biasanya nggak penuh. Lebih padat kalau yang original, itu udah pasti. Jadi buat suara nggak cepet berubah, nggak gampang berubah. Terus paling gampang lagi, karena biasanya kecuali kalau yang bahan titanium ya, itu pasti lebih ringan. Kalau sama-sama bahan stainless,
itu kita kayak giniin juga lebih berat pasti. Ini nanti kita timbang, kita kasih perbedaan yang dengan model yang dengan volume besarnya hampir sama, model hampir sama, beratnya itu lebih berat yang ori itu. Terus kalau dari luar biasanya yang original itu dia ada ID number-nya. Ini fungsinya apa? Buat pengecekan originalitas barangnya. Jadi ini nanti kalau di inisial di produk kita, nomor seri ini itu bukan sembarangan. Kalian bisa cek nanti kalau beli knalpot inisial D, bisa dicek nomor ini harus ada di website kita yang di bawah sini. Nanti Mas editor kasih ya sini ya. Itu bisa dicek. Terus kalau dari luar mungkin itu dari kasat mata ya. Nah, perbedaan selanjutnya itu bagian belakang sini. Kalau yang original belakang sini biasanya pakai pipa. Dengeran ya? Lebih padat. Kalau yang KW pakai plat. Ini karena pendek suaranya hampir sama. Cuma kalau kalian pegang sendiri itu pasti beda. Jadi kalau kita pegang kayak gini, karena dia lebih tipis, jadi sedikit tajam. Kalau yang ini enggak, lebih halus. Nah, terus kerapian di dalamnya, bagian sini. Ini kelihatan banget kalau bagian sini. Kalau yang KW, biasanya kita raba kayak gini masih ada kasar-kasarnya. Apalagi bagian saringan. Itu kadang-kadang ngawur. Jadi kita jari ke sini aja kalau nggak hati-hati bisa luka. Kalau yang di original dia lebih halus, garapannya lebih halus. Itu udah pasti karena khususnya di inisial D kita memang mengutamakan kualitas dulu. Jadi kalian beli dipasang di mobil kalian nggak bakal kecewa. Semua sudah kita hitung dari bahan, dari ukuran, karena setiap mobil bahkan misal sama-sama satu mobil gitu ya, buat harian sama buat kompetisi pasti beda gitu. Nanti kita bisa ukur. Kalau di inisial D kita bisa request itu, misal minta ukurannya beda dengan mesin yang beda, pastinya bisa, kita bisa request di situ. Terus di bagian dalam sini, nah nanti bisa kita zoom kelihatan bedanya. Itu beda di model saringan. Nah, kalau model saringan kita modelnya kayak gini. Semua tipe inisial D, tipe berapa aja kita pakai saringan kayak gini. Kalau yang umum dipakai buat knalpot KW itu kayak gini. Beda model. Walaupun nanti yang model-model kayak gini, kalau ini kita biasanya buat yang free flow pakai yang pipa kayak gini. Kalau yang kayak gini pun tetap nanti ada ininya. Fungsinya apa? Dia buat menjaga suara, karena pemakaian orang kan beda-beda ya. Apalagi kalau kalian suka kebut-kebutan, pasti kan kadang-kadang main gas ngawur lah, sesuka hatinya aja. Kalau gas belum habis masih dibejek terus. Kalau sering kayak gitu, biasanya pemakaian paling nggak sampai 1 tahun suara berubah. Kalau kita pakai saran kayak gini, dia suara tetap kejaga dari pertama beli sampai pemakaian lama pun kejaga itu. Makanya setiap pembelian inisial D pun kita berani ngasih garansi 3 bulan. Jadi misal sebelum 3 bulan suara knalpot ini berubah, itu kita ganti baru. Bahkan kita pengiriman sampai ke tempat Anda terus ada peot atau kerusakan, kita ganti baru juga. Itu kita berani jamin karena pemilihan bahan kita sudah kita maksimalkan, benar-benar kita maksimalkan. Nah, itu tadi beberapa tips dari kita untuk kalian yang mau ganti knalpot standar ke knalpot aftermarket. Jadi logikanya saat barang murah berarti bahannya murah, ya kan? Saat barang itu mahal berarti bahannya juga mahal.
Itu. Jadi lebih hati-hati untuk pemilihan produk original dan produk KW-nya itu. Karena otomatis pasti memberi benefit lain buat kendaraan kalian. Kalau barang bagus memang kita bayar lebih mahal sedikit, tapi untuk kualitas dan performa kan nggak mengecewakan. Misal kita beli barang KW-KW kayak gini, paling di harga 350-an lah, kalian udah dapat kayak gini di pasaran, di toko-toko online itu banyak, paling 350 kalian udah dapat kayak gini. Nah, untuk inisial D kayak gini, barang original kita jual di harga 700 ribuan, tapi pasti dengan kualitas yang berbeda. Logikanya kalau kalian beli kayak gini, paling nggak sampai setahun kalian beli lagi, ganti lagi. Kalau kayak gini, kalian pakai 1-2 tahun asal nggak bosen, itu masih aman dipakai gitu. Jadi secara kalau dihitung hemat, bisa lebih hemat yang ini, ya kan? Kalian beli ini setahun misal bisa 2 kali, kalau ini bisa 2-3 tahun masih aman kita pakai, kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau mau barang bagus, jangan cari murah. Kalau cari murah, jangan minta bagus, itu udah hukum alam, nggak bisa diapa-apain. Jadi lebih baik kita beli produk lokal dengan kualitas yang, karena produk lokal Indonesia sekarang knalpotnya nggak cuma inisial D ya, banyak sekarang produk lokal Indonesia yang kualitasnya juga udah bagus. Kalau kita beli produk lokal dengan kualitas yang tidak kalah dengan produk-produk dari luar, itu harusnya bisa lebih bangga timbang kalian beli produk luar tapi KW gitu. Otomatis juga nanti di mobil juga suaranya kayak angkot ya kan. Ya gitu aja tips dari kita. Besok bisa kita sambung lagi. Ini Saldi, suara saja tidak cukup.